Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Bait atau Haroh dengan NIM 221810043. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas akhir ujian akhir semester di mata kuliah Psikologi Kesehatan dengan dosen pengampu Ibu Widya Lestari, MPSI Psikolog. Di sini saya akan melakukan intervensi yang diberikan pada penderita autoimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke kakak, kembali dengan saya Nurul ya. Sesuai dengan jadwal kita sebelumnya, hari ini kita akan melakukan intervensi. Benar ya. Dari hasil wawancara sebelumnya kita ketahui untuk kakak sudah didiagnosis oleh dokter mengalami autoimun, benar? Ya. Oke. Nah, dari wawancara sebelumnya kak, kita tahu juga kalau kakak di sini dari sakit autoimunnya juga kak mengalami nyeri sendi, ya kan, gampang capek yang ekstrim, ya kan, kakak juga mengalami kecemasan yang ekstrim, gampang stres dengan masa depan kakak, ya kan. Nah, jadi di sini kita akan melakukan intervensi berupa video. Kakak izin untuk saya melakukannya? Ya. Ya. Nah, kita langsung aja. Di sini saya mau ingin memperkenalkan ulang aja nih ya. Untuk dari autoimun sendiri ya kakak ya. Nah, jadi itu adalah kondisi yang mana tubuh kita itu melakukan keliru nih terhadap diri kita sendiri. Jadi sistem imun kita malah menyerang sel-sel sehat dalam tubuh kita ya. Dan untuk dari penyebabnya mungkin kakak saat itu merasa khawatir kan, kenapa sampai bisa kakak terserang oleh autoimunnya sendiri. Nah, sini saya mau kasih tahu kalau dari penyebab autoimun sendiri itu dia ada dua faktor nih kak. Ada faktor genetik, itu biasanya dari diturunkan oleh keluarga. Ya, ada juga biasanya dari faktor lingkungan, itu biasanya mungkin kakak terpapar oleh virus atau bakteri. Ya. Nah, kemudian untuk gejala yang sering muncul itu benar banget yang biasanya kakak rasakan kayak nyeri sendi, ya kan, gampang capek yang ekstrim, ya kan, seperti itu, dan gampang sering demam seperti itu. Nah, apa sih penyakit ini suka sering kambuh, ya kan? Nah, karena memang tubuh kita yang udah memang seperti kakak mengalami autoimun itu dia udah nggak mengenali mana bisa membedakan dengan sel-sel baik, mana sel-sel buruknya. Jadi setiap ada sel-sel yang dianggapnya asing, dia akan melawannya seperti itu kakak. Ya. Nah, untuk dampak dari psikologis yang saya lihat ini kakak, pada kakak yang menderita autoimun ini, kakak jadi gampang cemas, ya kan? Kakak cemas nanti ke depannya bagaimana, kakak juga gampang sedih, sering takut juga, ya kan? Terus bosan, pernah kakak bilang bosan menjalani pengobatan, ya kan? Terus merasa juga tidak dipahami orang lain awalnya, ya kan? Nah, jadi saya mau kasih tahu nih kalau untuk semua yang kakak rasakan itu tuh normal kakak. Ya. Nah, di sini saya mau tekankan ulang bahwa emosi yang kakak rasakan itu normal. Ya, nggak perlu merasakan sendirian. Ya, kak ya, seperti itu. Nah, jadi di sini kita melakukan intervensi. Di sini saya memberikan tujuan nih dari intervensi yang kita lakukan. Ya, saya berikan dua tujuan. Di sini kita ingin mengurangi stres ya dan kecemasan akibat diagnosis autoimun yang kakak rasakan. Kemudian saya akan juga membantu mengajarkan strategi ya coping yang lebih adaptif seperti itu. Nah, jadi saya mau bantu untuk ajarkan gimana cara mengelola stresnya dulu nih kakak. Ya, kakak bisa untuk melakukan kelola nafas ya dengan tarik nafas dalam-dalam selama 4 detik, tahan 2 detik, hembuskan 6 detik. Coba ikuti saya. Tarik, tahan, hembuskan. Tarik, tahan, hembuskan. Nah, seperti itu kakak. Nanti kakak bisa ulang ya setiap kakak mungkin lagi datang cemasnya, merasa takutnya, itu bisa kakak ulang
ulang sampai 3 sampai 5 kali bisa, atau sampai kakak merasa tenang ya, seperti itu. Nah, sebelumnya kakak juga bisa untuk saya ajarkan untuk coping strateginya. Nah, di sini saya mau membantu kakak untuk yang sering merasa mungkin sendirian ya kan, kayak nggak dipahami. Nah, di sini kakak kan kita punya keluarga, saya punya teman. Nah, bisa kakak ceritakan nih ya kan, berbagi cerita, jangan dipendam ya kan. Kakak juga untuk lakukan rutin pengobatan, nggak perlu merasa sendiri ya kan. Nah, dengan adanya dokter juga membantu kakak Dewi jadi lebih sehat, seperti itu kakak ya. Nah, kemudian di sini kita akan melakukan coping strategi. Nah, lebih tepatnya saya akan memberikan gimana cara-caranya seperti itu ya. Di sini kakak bisa mengolah pikiran kakak ya, fokus ke hal yang bisa kakak kendalikan. Yang sekiranya nggak bisa dikendalikan, nggak bisa kakak atur, lepaskan, jangan dibawa pikiran kakak ya. Nah, coba terima nasihat-nasihat dari orang terdekat ya, seperti itu. Nah, kakak juga bisa melakukan, udah nih mulai nih bisa pola hidup sehat. Jadi mungkin walaupun badan masih tetap pasti terasa sakit kan untuk melakukan olahraga berat, bisa dimulai dengan olahraga ringan dulu aja ya, seperti itu. Nah, di sini kakak untuk melakukan intervensi kita udah selesai nih, terima kasih. Ya, sama-sama kak. Iya, saya mau ngasih tahu kalau untuk dari sakit autoimun ini kakak nggak perlu kakak nggak usah merasa dunia kakak hancur ya. Walaupun memang dia nggak bisa yang sembuh sepenuhnya, tapi dari gejalanya bisa kita kendalikan. Kakak bisa tetap rutin konsumsi obatnya, melakukan kontrol ulang ya, olah stresnya, seperti itu, jaga pola hidupnya, seperti itu kakak. Semoga kedepannya kakak selalu mendapatkan kehidupan lebih baik nih. Amin. Oke, terima kasih kakak. Iya, sama-sama. Terima kasih juga. Iya.